Manusia diciptakan untuk mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Dengan diberi karunia kemampuan yang sangat istimewa berupa kekuatan dan kemampuan akal pikiran. Tidak hanya meningkatkan hubungannya dengan Sang Penciptanya atau hablul minallah, melainkan manusia juga diperintahkan untuk memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia atau hablul minannas, serta memperbanyak amal kebaikan dan menabur kebaikan di dunia ini sebagai ladang pahalanya. Salah satunya adalah berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Berlomba-lomba dalam hal kebaikan bukan semata-mata hanya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih di dunia, namun lebih kepada bagaimana kita mendekatkan diri dengan Allah secara lahir dan batin. Fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan tidak dapat dilakukan secara sempurna jika berdasarkan niat saja. Tentu ada sistem atau manajemen yang baik agar perbuatan baik itu menjadi sebuah representasi dari akhlakul karimah. Berlomba-lomba dalam kebaikan merupakan kompetisi yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat memiliki makna yang luas. Hal itu akan mengarahkan kepada amal kebaikan. Seorang mukmin akan terpacu memanfaatkan waktunya untuk berbuat kebajikan. Lalu bagaimanakah peran santri dalam memanfaatkan pesantren untuk berlomba-lomba mencari amal kebaikan? Bersama saya Hendrak Baramli. Inilah Jejak Islam. Kehadiran sebuah pondok pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan di tengah masyarakat tentunya memiliki beberapa dampak terhadap gaya hidup dan lingkungan sosial masyarakat itu sendiri. Sebagaimana tujuan didirikan pesantren itu sendiri, pesantren hadir dengan tujuan untuk mampu menjadi sarana bagi masyarakat sekitar untuk lebih memahami ilmu agama lalu mengamalkannya. Kehadiran pondok pesantren membawa pesan-pesan dakwah Islamiyah dengan tujuan untuk mencetak kadar ulama yang ahli agama, memiliki kecerdasan pengetahuan, mampu berdiri sendiri, serta dapat mencetak calon pemimpin masa depan yang diharapkan. Pondok pesantren juga sebagai wadah dalam pembaharuan dan peningkatan ilmu pengetahuan, serta mencetak peserta didik yang berakhlak mulia. Peran pondok pesantren dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dianggap penting, sama seperti yang umum diketahui bahwa pesantren sebenarnya tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi yang jauh lebih penting adalah menanamkan nilai-nilai moral dan agama. Filosofi pendidikan pesantren didasarkan atas hubungan yang bermakna antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan tersebut memiliki makna jika bermuatan atau menghasilkan keindahan dan keagungan. Tujuan pendidikan dalam pondok pesantren tidak semata-mata memperkaya pikiran santri dengan teks dan penjelasan yang islami, tetapi lebih kepada untuk meninggikan moral, melatih dan mempertinggi semangat, menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, mengerjakan sikap dan tingkah laku yang jujur dan bermoral, serta menyiapkan santri untuk hidup sederhana dan bersih hati. Dengan hadirnya pesantren dapat membuktikan bahwasanya para santri juga bisa bersaing. Karena di dalam pesantren mereka mendapatkan dua ilmu sekaligus, yakni ilmu agama dan ilmu umum, seperti layaknya sekolah biasa. Kehadiran pondok pesantren di tengah-tengah masyarakat merupakan jawaban dari adanya kekhawatiran tentang dekadensi moral kaum muda yang terjadi saat ini.
Seperti halnya dengan keberadaan pesantren atau pondok pesantren Al-Bukhari Wesalo ini, para santri senantiasa termotivasi untuk menjadikan pesantren sebagai wadah menimba ilmu, sebagai ladang untuk mereka berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Pesantren ini namanya pesantren Al-Bukhari Wesalo, mengikut nama desa di sini, Desa Wesalo, karena menjadi bagian yang tidak terpisahkan pesantren ini dengan Wesalo. Pesantren didirikan, digagas pendiriannya oleh Bapak Dr. Haji Buhari Mata, MSI, Bupati Kolaka saat itu, dari latar belakang keprihatinan melihat adanya anak-anak yang tidak sekolah dengan baik karena keterbatasan biaya, karena kemiskinan, karena yatim piatu, karena tidak ada yang jelas memeliharanya. Maka di mana tempatnya mereka itu belajar dengan baik, maka di pesantren ini tempatnya. Juga keprihatinan para pendiri pesantren melihat akhlak dari generasi-generasi pelanjut yang semakin memprihatinkan, bukan hanya di tingkat lokal tapi bahkan menjadi keprihatinan tingkat nasional tentang karakter generasi penerus, sehingga pesantren ini diharap menjadi tempat membina karakter, membina akhlak. Dan yang juga menjadi pertimbangan adalah bahwa di antara orang tua warga kita di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara ini, untuk memondokkan anaknya harus jauh pergi ke provinsi lain. Ya, karena itu mengapa tidak didirikan pesantren yang bisa dijangkau dengan mudah, bisa dijangkau dengan biaya tidak besar dibandingkan dengan yang jauh, sehingga dihadirkan pesantren meskipun di desa tapi berusaha kualitasnya kualitas nasional. Dan alhamdulillah di tahun 2019 Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Pesantren Al-Bukhari Wesalo meraih prestasi nilai tertinggi ujian akhir nasional madrasah, itu peringkat 6 nasional. Berlomba-lomba dalam kebaikan menjadikan kita sebagai hamba yang taat kepada Allah, serta menguntungkan bagi diri sendiri dan juga orang lain di dunia maupun di akhirat. Hal yang perlu kita ingat sebenarnya adalah bahwa ketika kita berbuat baik, jangan pernah berharap balasan baik pula kepada yang kita baiki. Fokuslah untuk meraih ridho Allah ketika kita berbuat baik kepada orang lain. Fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan bisa membantu kita dalam memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Sebab dengan fastabiqul khairat, Muslim akan disibukkan dengan melakukan kebaikan sebanyak mungkin, mengedepankan akhlak dan menjunjung tinggi nilai serta ajaran agama Islam. Selain pendidikan agak formal yang dilakukan oleh para santri, kami juga mendidik santri dan santriwati kami
dengan pendidikan pendalaman ilmu agama. Yang pertama, kami mendidik mereka dengan sistem hafalan Al-Quran. Setiap santri perangkatan, kami selalu menargetkan setiap tahunnya menyelesaikan 1-2 juz. Bahkan sampai mereka selesai bisa mencapai 5 juz. Sehingga bisa keluar dari pesantren Al-Bukhari dengan membawa bekal hafalan untuk masyarakat atau lingkungan mereka. Kemudian selain itu kami juga membekali santri dan santriwati dengan ilmu berbahasa, bahasa Arab dan bahasa Inggris, di mana kami mengirim kader-kader santri kami, ada yang kami kirim ke Pare untuk belajar selama 6 bulan demi mendalami bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga yaitu kami juga mengirim santri dan santriwati kami ke Bogor untuk mendalami ilmu kaligrafi. Yang mana ketiganya ini alhamdulillah membuahkan hasil. Dalam setiap event perlombaan agama selalu mendapat medali emas dan juara mewakili Sulawesi Tenggara. Selain itu, pendalaman yang paling berefek dan berdampak kepada santri dan santriwati kami mewajibkan mereka untuk melakukan amalan. Amalan yang dimaksud adalah sholat tahajud secara berjamaah di setiap malamnya, dan itu wajib. Sehingga ada amalan rohani yang tertanam di diri mereka masing-masing. Begitulah kami mendidik santri dan santriwati Al-Bukhari di luar dari pendidikan formal. Selain itu ada juga pendidikan olahraga, ada tapak suci, ada olahraga, ada tenis, dan yang khusus dan menjiwai pesantren ini yaitu olahraga golf, yang pada umumnya itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang elit, tapi kami anak-anak desa juga mendidik mereka bagaimana caranya bermain golf dengan aktif, dengan profesional seperti itu. Santri Al-Bukhari tidak hanya belajar tentang ilmu agama dan formal, tapi juga kami mendidik mereka bagaimana menjadi kader-kader calon pemimpin umat di masa depan, terkhususnya di Sulawesi Tenggara. Santri dan santriwati kami didik untuk menjadikan pesantren sebagai tempat mereka mengais banyak pendidikan dan mendapatkan amal kebaikan, seperti itu. Saat ini banyak pendidikan yang menjadi akumulasi dari semua pendidikan pesantren Al-Bukhari Wesalo adalah bagaimana santri dan santriwati kami mengais amal kebaikan sebanyak mungkin yang menjadi bekal untuk mereka nanti untuk hidup di dunia dan nanti untuk hidup di akhirat. Pesantren ini saya mendapatkan berbagai macam pengalaman baik di bidang keilmuan agama maupun keilmuan sosial. Di pesantren ini kami juga belajar tentang adab yang baik dan cara menjadi seorang pemimpin. Alhamdulillah selama saya bersekolah di sini, ini lebih dari 3 tahun, saya telah mendapatkan berbagai macam prestasi. Di antaranya adalah mendapatkan juara 1 seleksi teater Quran dan hadis tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dan mewakili Sulawesi Tenggara ke jenjang tingkat nasional yang diadakan di Maluku pada tahun 2001 dan juga yang diadakan pada tahun 2023 yakni di Provinsi Jambi. Selain itu, di tingkat keagamaan saya juga telah menorehkan berbagai macam hal yang cukup baik, dan antaranya adalah telah menghafal berbagai juz dalam Al-Quran serta beberapa kali mengikuti perlombaan MTQ maupun STQ yang diadakan tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional. Di pesantren ini juga kami diarahkan untuk menjadi seorang pemimpin yang jujur serta menjadi orang yang beradab dan juga penyayang terhadap satu sama lain. Prestasi yang saya dapatkan selama bergabung di Pondok Pesantren Al-Bukhari Wesalo ini dapat mengikuti lomba MTQ dan STQH dan mendapatkan juara 1 lomba hadis tingkat provinsi dan dapat ke nasional. Cita-cita saya setelah lulus dari sini adalah menjadi seorang dokter, dan alhamdulillah saya sudah diterima di
Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Fakultas Kedokteran Prodi Pendidikan Dokter. Fastabikul khairat termasuk salah satu ciri orang yang beriman. Seorang mukmin akan terpacu memanfaatkan waktunya untuk berbuat amal kebajikan. Sebesar apapun itu, meski seberat sarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya. Dalam Mars itu selalu dinyanyikan dalam Mars 5S 4K. 5S 4K itu apa? S pertama sholat, karena sholat itu tiangnya agama. Terus selanjutnya sabar, ya sabar menghadapi tantangan. Apapun yang penting dalam kehidupan ini harus kita maju dan ada dinamika. Kehidupan hari ini lebih baik daripada kemarin dan insya Allah besok lebih baik daripada hari ini. Itu petunjuk agama. Ya. Dan sabar tidak pernah juga berpisah dengan syukur. Apa yang diberikan oleh Allah, kita syukuri, kita dijanji akan ditambahkan. Itu S ketiga, syukur. Yang keempat, S keempat setia. Setia kepada Allah, setia kepada Rasulnya, setia kepada orang tua, keluarga. Ya. Identik dengan taat. Ya. Kemudian S kelima, sehat jasmani rohani. Karena manusia produktif, itu hanya manusia yang sehat jasmani dan rohaninya. Di alam dunia ini kita hidup dengan perlombaan, ya, untuk berbuat kebaikan. Dengan sehat jasmani rohani meloncat ke 4K. Apa itu 4K? Pertama, kerja ikhlas. Itu pondasinya, kerja ikhlas. Semua karena Allah. Pondasi yang kuat tidak cukup, harus ada pilar. Pilarnya ada 3, kerja keras, kerja sama, dan kerja cerdas. Apa namanya pondasinya? Kalau tidak ada pilarnya, tidak bisa juga. Itu yang kita tanamkan karakter anak-anak kita di sini. Ya, itu latar belakang. Kemudian ya selanjutnya memang ada perintah Allah bahwa kita tidak cukup beriman kepada Allah dan Rasulnya. Di surah As-Sab ayat 10, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarati tunjikum min azabi alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Salikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yaj'alkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adnin salikal fawzul azim. Tuhan mengatakan, hai orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang akan melepaskan, membebaskan kamu dari siksa yang pedih. Tuhan selanjutnya mengatakan, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kamu berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Makanya kita masuk di sini dulu, ini hutan belantara. Hutan belantara. Kita buka karena kita mau buka lapangan jihad. Untuk membangun ada di sini cahaya Islam, iman, dan takwa. Kita buka dengan keyakinan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita bismillah masuk. Tidak dijadikan jin dan manusia hanya untuk mengabdi, menyembah kepada Allah. Ya, setelah kita masuk, bukalah lapangan jihad. Di sini bagaimana jihadnya? Ada yang menyiapkan sarana prasarana. Orang tua santri berjihad juga mengirim anaknya di sini. Anak santri juga menuntut ilmu di sini. Ya, jihad juga dengan dasar iman, hijrah, jihad di jalan Allah.
Tapi setelah kita berjalan, ini kita bangun 2011, 2012 mulai berjalan, ya, menerima santri. Berjalan sekarang ini 2024, berarti sudah ada 12 tahun berjalan, ya. Kita ada hidayah dari Allah. Kita bisa seperti ini. Makanya karena Tuhan mengatakan Faisa faragta fansab. Selesai urusanmu satu, tetap kerja keras untuk urusan berikutnya. Kitab suci sudah dijelaskan bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia. Jadi kita berlomba-lomba di dunia itu untuk memperbanyak bekal untuk kehidupan akhirat. Itu yang intinya. Jadi tidak bisa jadi lemah. Karena ya kita pakai, kalau kita ke kubur pakai kapan? Pakaian apa? Ya, pakaian kita dibungkus ke kubur, tidak pakai kantong untuk mengantongi apa-apa, tidak bawa apa-apa, kecuali amal. Memperbanyak amal itu disebut juga dalam kitab suci. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtil anhar. Berikan berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat kebajikan. Inilah perlombaan berbuat kebajikan ini. Ya, bahwa mereka itu disiapkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, tempatmu nanti di sana. Terus harapan saya dan doa saya, mudah-mudahan kita melahirkan di sini generasi Indonesia yang soleh-soleha, yang amanah. Suatu saat saya juga berdoa, suatu saat mudah-mudahan orang cari pemimpin di Indonesia di semua tingkatan, bukan sogok menyogok. Karena sogok, yang menyogok, yang disogok, sama-sama dilemparkan masuk neraka. Saya berdoa suatu saat ada kesadaran masyarakat Indonesia memilih pemimpin tidak harus dengan sogok menyogok. Itu doa. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang susah. Kami juga masuk di sini hanya dengan hidayah. Kami tidak punya kemampuan apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Tapi kalau kita dengan dasar ikhlas, kerja ikhlas, ya, ada manajemen ilahi yang mengikuti kita. Setiap orang memiliki kesempatan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan juga beramal saleh. Bahkan Rasulullah SAW juga memerintahkan umatnya untuk melakukannya. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, bersegeralah untuk melakukan amal saleh sebelum datangnya fitnah. Hadis riwayat Muslim. Nah, pemirsa, demikianlah jejak Islam kali ini. Saya Hendrak Baramli, pamit undur diri dan sampai jumpa.